yakhluwanna, jangan sekali-kali berdua-duaan. Sampai Nabi SAW menekankan, la yakhluwanna, dende sekali-kali berdua-duaan. Rajulun bimra'atin, seorang laki-laki dengan seorang wanita, illa wa ma'adhi mahramin, kecuali wanita itu ditemani oleh mahram. Ya. Ida milih nazar. Tahu dah nazar? Baik. Nazar itu melihat calon istri. Apanya yang boleh dilihat? Wajahnya, telapak tangannya. Menurut Imam Abu Hanifah boleh kakinya, telapak kakinya. Para ulama mengatakan tatkala calon suami menazar calon istri, maka calon istri harus ditemani mahram. Dia kena dua-dua kan? Sadi ita nazar dulu katanya. Dindi harus bersama mahram, enggak boleh dua-duaan. Karena Nabi SAW menyebutkan la yakhluwanna, dende sekali-kali seorang laki-laki, rajulun bimra'atin, dua-duaan. Laki dan perempuan ini dua-duaan, illa wa ma'adhi mahramin, kecuali perempuannya ditemani oleh mahram. Karena kalau tidak ditemani oleh mahram, ada yang ketiga, syaitan. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi, Nabi SAW menyebutkan, ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Ala, ketahuilah, perlu pada tahu, itu kata Nabi SAW, la yakhluwanna rajulun bimra'atin, tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita, illa kana thalithuhuma, kecuali pihak yang ketiga asyaitan. Dah bayangan, lamun pihak si ketelu syaitan, yang terjadi kebaikan atau keburukan? Jelas keburukan. Lamun pihak si ketelu syaitan, ndarak harapan kebaikan sudah. Soalnya syaitan ini, syaitan aduwwum mubin, musuh yang paling nyata. Hati-hati. Dan ingat jamaah sekalian, berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram di zaman ini ada dua jenis. Li zaman ini dua jenis. Lamun li zaman lain sang satu jenis. Kalau zaman dulu mungkin satu jenis, tapi kalau di zaman kita sekarang berapa jenis? Dua jenis. Si pertama berdua-duaan dengan wanita bukan mahram di dunia nyata. Si kedua di dunia maya. Ini sih bahaya tak? Tahu dah dunia maya? Facebook, SMS, WA sampai jam 2 malam. Kalau di zaman dulu mungkin hanya dunia nyata. Kenapa? Dek mana rak WA? Dek mana rak Facebook? Dek mana rak Twitter? Tapi sekarang ini, ya si bahaya gati ini, dunia maya ini, berdua-duaan, ya. Saling kirim WA, saling kirim SMS, wal'iyadzubillah. Dan ini membuka pintu wal'iyadzubillah selingkuh, khianat. Si mama khianat kepada istri, istri khianat kepada suami. Sallallahu salamu alaihi. Taib, dua-duanya harus diwaspadai. Tatkala seorang laki-laki ngirim SMS kepada seorang wanita, berkhalwat, berdua-duaan, tetapi pakai SMS atau WA, saya operatornya syaitan.
Operatornya itu syaitan, pihak yang ketiga syaitan. Pihak yang ketiga syaitan. Ya. Jadi waspada. Dikatakan oleh Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib, menantunya Abu Hurairah. Dia mengatakan, "Ma ya'isa syaitanu min ibni Adam qad." Apabila syaitan sudah putus asa menggoda laki-laki, syaitan kalau sudah putus asa menggoda laki-laki, suruh judi, gak mau. Suruh minum khamr, gak mau. Suruh merokok, gak mau. Digoda. Kalau syaitan sudah putus asa, illa atahu min qibalin nisa, maka syaitan akan menggunakan senjata pamungkasnya, yaitu wanita. Lemah kita jemaah sekalian, laki-laki ni lemah kita lek julun wanita, sebagaimana wanita lemah lek julun kepeng. Pada lemah kita ini, kita lemah di hadapan wanita, wanita lemah di hadapan harta. Ya. Lemah di hadapan harta, kita lemah di depan wanita. Hati-hati. Ini Sa'id ibnul Musayyib, ucapan dia mengatakan, tatkala syaitan ya'is, putus asa, mini bani Adam, dari laki-laki, illa atahu, kecuali syaitan akan mendatangi laki-laki tersebut, min qibalin nisa, dari jalur wanita. Ya. Taib. Tiang bacakan pelungguh sebuah riwayat tafsir yang datang dari Abdullah bin Abbas, begitu pula datang dari Wahab bin Munabbih. Cuman riwayat ini isinya ya cerita. Ya. Berarti yang ngendang izin cerita seperti ini, mudah-mudahan deh dah kecep nih. Ini riwayat tafsir. Tiang bawakan dari tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi di jilid yang ke-20. Taib. Qala Wahb bin Munabbih. Berkata Al-Imam Wahab bin Munabbih, riwayat yang lain Abdullah bin Abbas. Inna 'abidan kana fi Bani Israel. Dulu ada seorang ahli ibadah laki-laki, ahli ibadah laki-laki dari kalangan Bani Israel. Ahli ibadah, dari pagi sampai petang ibadah, 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 ahli ibadah. Wa kana min a'badi ahli zamani, dia yang paling ahli ibadah di zaman itu. Wa kana fi zamanihi thalathatu ikhwatin lahum ukhtun. Kebetulan di zaman itu jamaah sekalian, ada 3 orang laki-laki bersaudara. Mereka punya saudari perempuan. Berarti yang 4 bersama ton, telu mama seke. Wa kanat bikran. Saudari perempuan mereka itu gadis, masih dedara. Laisat lahum ukhtun ghairaha, mereka tidak punya saudari selain itu. Ya telu bersama tuan mama, sama tuan sisi keempat ina. Fa kharaja al-ba'thu ala thalathatihim. Ternyata 3 orang ini, 3 laki-laki ini, mereka harus keluar untuk sebuah keperluan, safar, merantau. 3-tiganya harus merantau. Falam yadru inda man yukhallifuna ukhtahum, dan mereka tidak tahu kepada siapa mereka akan titipkan saudari perempuan mereka. Amak ndek nara, inak ndek nara, keluarga lain ndek nara. Saya sekarang yang akan menjaga saudari kita ini. Kita mau merantau ini, siapa sekarang? Wala inda man yu'amminuna 'alaiha, kepada siapa mereka akan amankan saudari mereka ini.
Akhirnya setelah musyawarah, setelah berembuk, fajtama'a ra'yuhum 'ala an yukhallifuha 'inda 'abidi bani Israil. Mereka sepakat untuk nitip saudari perempuan mereka ke ahli ibadah itu. Sang ya ruana paling amanah. Ahli ibadah ini, iya, kita titip saja. Wa kana thiqatan fi anfusihim, menurut mereka ahli ibadah ini si paling thiqah, si paling terpercaya. Li zaman itu ndek narak dengan si paling terpercaya menurut mereka ketimbang ahli ibadah ini. Akhirnya mereka pun bawa saudari mereka. Kemudian mereka sampaikan kepada ahli ibadah, maksud kami datang untuk nitip semeton kami ini karena kami bertiga ingin merantau. Ya, tolong terima titipan saudari kami ini. Fa aba dzalika alaihim wa ta'awwadza billahi minhum wa min ukhtihim. Si angkun ahli ibadahnya orang ini, dia tidak mau dan bahkan dia mengatakan a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Bahaya si titip dia ini. Ya. Bahaya si titip dia ini. Falam yazalu bihi hatta ata'ahum. Tetapi mereka terus nawar terus. Ya, tolonglah. Kita gen lalu berangkat ini musafir merantau. Khawatir kami keselamatan saudari kami ini, tolonglah. Kan saya berbuat baik, Allah akan berbuat baik kepadanya. Terus dia hatta ata'ahum, akhirnya nyerah ahli ibadah ini kan. Darat tadah sudah, nyerah. Titipan apa ini? Harta atau wanita? Wanita. Ingat, kita lemah lek julun dengan Nina. Saya no ita. Saya no ita jemaah sekalian. Kita lemah. Ya. Baik. Faqala anziluhu fi baitin hidha'a sawma'ati. Dia pun mengatakan, kalau begitu taruh saudari perempuan kalian di rumah samping tempat saya ibadah. Jadi ada dua bangunan. Ada dua bangunan. Bangunan Sawma'ah tempat ibadahnya. Kemudian di samping sini ada rumah. Taruh dia di rumah itu. Saya tidak akan keluar dari tempat ibadah saya. Ya. Taruh dia di sana. Akhirnya ditaruh. Famakathat fi jiwadi dzalikal 'abidi zamanan. Sejelo, dua jelo, telu jelo, seminggu. Yunzilu ilaiha at-ta'ama min sawma'atih. Ahli ibadah ini jemaah sekalian, dia menurunkan makanan itu dari tempat ibadahnya. Jadi kebetulan tempat ibadahnya itu agak tinggi. Gedung ibadahnya agak tinggi. Paham itu ini? Kemudian di samping ini ada rumah. Tahu perempuan itu. Jadi kalau dia menurunkan makanan, dia turunkan makanan itu, kemudian dia letakkan di depan pintu rumah tersebut. Lek julun lawang no tahu tolok makanan. Siapa yang akan makan ini? Perempuan yang dititip itu. Si angkun dia menjaga diri. Setelah dia taruh makanan di depan pintu perempuan itu, thumma yugliku babahu. Lalu dia masuk ke dalam tempat ibadahnya. Dia kunci pintu tempat ibadahnya. Luar biasa tundi ini. Ya, luar biasa jaga diri. Perhatikan. Apa kata Wahab bin Munabbih? Fatalattafa lahu syaitan. Syaitan sabar nunggu. Lihat. Talattafa lahu syaitan. Syaitan sabar nunggu. Ya beda musuh ini. Ya beda musuh. Ya sabar gati. Sabar gati dia. Alur be. Sebulan, 2 bulan. Gitu terus. Turun dari tempat ibadah. Sekedar naruh makanan. Setelah itu langsung masuk kunci
Syaitan bagaimana? Sabar. Operator ini dia sabar nih. Pihak ketiga ini. La ilaha illallah. Falabitha bidzalika zamanan. Setelah beberapa lama jamaah sekalian, thumma ja'ahu iblis. Iblis pun mulai menggoda ahli ibadah ini. Tapi lihat cara dia menggoda. Faraghabahu fil khairi wal ajri. Iblis itu mengatakan, menggoda dia pakai pahala. Okay. Digoda pakai pahala. Kenapa? Tahu iblis orang ini ahli ibadah. Ya demen ibadah, ya demen pahala. Tahu iblis, maka digoda pakai apa? Pahala. Gimana caranya? Kata iblis, "Lau kunta tamshi ilaiha bi ta'amiha hatta tada'ahu fi baitiha kana a'zama li ajrik." Ahli ibadah, coba bawa makanan itu ke rumah perempuan itu. Buka pintunya, kemudian masukkan makanannya, setelah itu tutup lagi pintunya. Paham tidak? Jauh makananmu, buka lawang perempuan itu, buka sekedik doang, temang makanan, tutup langsung. Kalau seperti itu yang engkau lakukan, pahalanya pasti lebih besar. Ketimbang pelungguh menaruhnya, ketimbang engkau menaruhnya di depan pintu. Lebih baik masukkan dia. Lakana a'zama li ajrik, pasti pahalanya lebih besar. Ingat, ya demen pahala ini. Falam yazal bihi hatta masya ilaiha bi ta'amiha fawada'ahu fi baitiha. Godaan pertama ndik mempan. Tetap ahli ibadah ini naruh makanan depan pintu, tetap. Lagu ingat, syaitan ini ya sabar. Terus nasihatin. Ya, nasihat dalam tanda kutip ini. Coba taruh dia di dalam. Setelah taruh di dalam langsung tutup, besar pahala Anda. Terus akhirnya ahli ibadah ini pun mau. Ya. Pada suatu hari dia keluar dari tempat ibadahnya bawa makanan, dia buka pintu perempuan itu sedikit lalu dia masukkan, tutup langsung. Begitu terus sejelo, dua jelo, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, iblis tetap sabar. Setelah lama jamaah sekalian, falabitha bidzalika zamanan. Setelah beberapa waktu, thumma ja'ahu iblis. Iblis pun datang, syaitan ini datang. Faraghabahu fil khairi wa haddahu alaih. Iblis kemudian menggoda dia lagi pakai pahala. Apa kata iblis? Lau kunta tukallimuha wa tuhaddithuha fata'nasu bihadithik. Wahai ahli ibadah, lama sekali sudah dia tinggal di samping Anda. Kan layak gati ya tepu bertetangga kan cesida. Lagu selama ini engkau tidak pernah berbicara dengannya. Coba ajak dia bicara. Tetangga Anda ini kan berbulan-bulan dia bertetangga di dawah pada ngeraos. Ajak dia bicara. Fata'nasu bihadithika, supaya dia merasa nyaman. Fa innaha qad istauhashat wahsyatan syadidah, karena selama ini dia merasa kesepian ditinggal oleh saudaranya yang 3 itu. Ajak dia bicara. Terang beli pahala Anda ini. Namun demi ngeraos. Ya. Ajak bicara. Awalnya enggak mau ahli ibadah ini, berat dia. Tapi sekali lagi iblis sabar, terus digoda. Akhirnya dia pun mulai bicara. Cuman bicara dari balik pintu masing-masing. Paham tidak? Ahli ibadah ini misalkan ini gedung ibadahnya, itu pintu. Dia ngomong dari belakang pintunya, tetap dalam tempat ibadah ngomong. Perempuan ini ngomong juga dari ini, balik pintu. Ya. Jadi saling ngomong dari balik pintu, saling gita. Akhirnya setelah itu iblis ini mulai menggoda lagi.
Lau kunta tanzilu ilaiha fataqudu ala babi sawma'atik wa tuhaddithuha wa taqudu ala babi baitiha fatuhaddithuka. Falam yazal bihi hatta anzalahu wa ajlasahu ala babi sawma'atihi yuhaddithuha. Terus begitu. Akhirnya perempuan ini penasaran. Wa takhrujul jariyatu min baitiha. Perempuan ini dia yang keluar dulu dari rumahnya. Lamun ahli ibadah ini di mana dia? Masih di dalam belakang pintu itu. Perempuan ini yang keluar. Ya. Perempuan ini yang keluar. Apa kata iblis? Datang iblis ini. Apa kata dia? Lau kharajta min babi sawma'atik fajalasta qariban min babi baitiha kana ana sulha. Wahai ahli ibadah, coba ida si sugul. Kan ngalurang dah dengan nina sugul. Ida sugul. Dek ngerap-ngerap di dalam. Ida dengan mama Ida. Ini perempuan dilihat oleh banyak orang. Ayo, engkau yang keluar. Ya. Jangan dia. Biarkan dia di dalam rumah tersebut. Kemudian pelungguh yang keluar duduk di depan pintu wanita itu. Paham Ida? Semakin dekat tidak? Semakin dekat ini. Awalnya masing-masing di belakang pintu, sekarang ida sugul, da toko lek julun lawang dengan nina. Biarkan wanita itu dalam rumahnya. Goda-goda akhirnya berhasil. Setelah itu kembali syaitan ini menggoda. Apa kata syaitan tersebut? Dia mengatakan, "Lau dakhaltal baita ma'aha tuhaddithuha walam tatrukha tubriz wajha li ahadin." Coba pelungguh masuk. Kenapa? Kayaknya kurang sopan ngomong dari belakang ini. Coba masuk. Kan luar biasa gati ini. Udah taman coba. Ngerawas bareng di dalam. Akhirnya digoda berhasil. Mohon maaf, sampai suatu ketika mereka sudah ngomong di dalam rumah tersebut. Falam yazal yuzayyinuha lahu hatta daraba al-'abid ala fakhidhiha. Akhirnya berjorak mereka. Mulai ahli ibadah ini berani dia bercanda, sampai mohon maaf dia pukul paha wanita itu pakai tangannya. Berani ya berjorak, berani ya bergodet. Awalnya dia berani, nanti berani godet. Taib. Luar biasa ini. Dia main-main. Akhirnya berani dia pukul paha wanita tersebut. Ya. Lama semakin berani, mohon maaf, wa qabbalaha, kemudian dia pun menciumnya. Sudah semakin jauh mengentengkan fitnahnya wanita. Kemudian semakin jauh, fawaqa'a 'alaiha, terjadilah perzinahan. Fa'ahbalaha, wanita itu hamil. Fawaladat lahu gulaman, kemudian melahirkan seorang anak. Setelah wanita itu melahirkan anak, iblis ini datang ke ahli ibadah itu mengatakan, ara'aita in jaa ikhwatu hadhil jariyah wa qad waladat minka kaifa tasna. Ahli ibadah, masih ingat dake semeton dengan nina ini? Mereka menitipkan saudari mereka kepadamu karena mereka menganggapmu paling amanah. Mereka menganggapmu paling bisa menjaga saudari mereka. Kan betian anak dengan sida. Sampai melahirkan ini. Kaifa tasna, apa yang akan engkau lakukan sekarang? Kalau saudaranya pulang menemukan saudarinya punya anak dan itu anakmu, wahai ahli ibadah, kaifa tasna, apa yang akan engkau lakukan? Nah, dia tahu tinduk malam ahli ibadah ini mikir terus. Akhirnya apa? Fa'mid ila baniha fadhbahhu wa dafinhu. Goda oleh syaitan. Syaitan pun mengatakan kepada dia, kalau engkau ingin solusi jalan keluar, nanti malam datang ke rumah tersebut, kemudian sembelih anak itu. Sembelih anak itu. Iya.
kemudian kubur anak tersebut. Akhirnya dia tidak tahan untuk menjaga nama baik, masuk ke sembelih anak itu. Setelah itu dia kuburkan. Tapi ternyata masih saja digoda oleh syaitan. Ya. Di antara godaan syaitan adalah bisa jadi wanita itu tahu engkau berbuat tadi malam nyembelih anaknya. Bagaimana kalau dia yang cerita? Akhirnya ahli ibadah ini membunuh wanita tersebut. Terus begitu jemaah sekalian. Maksud yang ceritanya terlalu panjang ini. Ya panjang. 3 lembar. Yang ingin tiang sampaikan intinya adalah dendek gampangang masalah berkholwat berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Termasuk dua-duaan dunia maya. Dua-duaan Facebook ini. Ya, saling inbox, kirim pesan. Baik. Dan semakin seseorang itu merasa aman dari kholwat, semakin bahaya. Makanya Nabi SAW ketika mengatakan iyyakum waddukhula 'alan nisa, jangan kalian suka menemui wanita yang bukan mahram, jangan. Dua-duaan jangan. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, afara'aital hamwa? Wahai Rasulullah, ngombe kalau ipar. Bagaimana kalau ipar wahai Rasul? Bagaimana? Kata Nabi SAW, alhamu, ipar itu al-maut, kematian. Ipar itu kematian. Dijelaskan oleh Imam Nawawi. Kenapa? Kenapa Nabi SAW mengatakan ipar itu kematian? Karena fitnahnya lebih besar. Karena ini fitnahnya lebih besar. Imam Nawawi mengatakan, kalau ada laki-laki dia duduk berdua-duaan dengan wanita bukan mahram yang bukan iparnya, maka banyak orang yang akan mengingkari perbuatannya. Paham ide ini? Lamun arak dengan mama ya tokol berdua-duaan, kanca dengan nina, ndikna mahram, ndikna ipar, luwe orang akan mengingkarinya. Karena tokol dua-duaan orang itu. Ya. Kenapa dia duduk dua-duaan padahal itu bukan saudara, bukan apa? Tetapi kalau dia duduk berdua-duaan dengan ipar, ipar mahram atau tidak? Tidak. Tetapi banyak orang menganggapnya wajar. Kan tokol kanca ipar, ida si aneh, itu katanya. Ida si aneh, kenapa? Kan dah balak dengan tokol kanca ipar. Ida si aneh no. Ketika kita mengingkari duduk berduaan dengan ipar, justru kita yang diingkari. Itulah sebabnya kenapa Nabi mengatakan alhamu al-maut, ipar ini kematian. Kenapa? Duit dengan nganggap ya remeh, duit dengan nganggap ya wajar, padahal justru ini berbahaya. Kenapa? Karena bukan mahram. Betul, lalu duit buktinya jemaah sekalian. Istri selingkuh dengan ipar, suami selingkuh dengan ipar, banyak. Ya, taib. Intinya itu, jangan berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Namun dah penasaran Pak Mas'ud, ngombe cerita akhirnya ahli ibadah itu, akhirnya celaka itu sudah, celaka itu sudah akhirnya. Ya. Dia dah penasaran lalu ke celaka itu sudah. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wala yajtami'u rajulani, tidak boleh dua laki-laki berkumpul. Walam ra'atani, dan dua perempuan berkumpul. Uryanaini, mohon maaf, dalam keadaan tidak berpakaian. Si mama tidak berpakaian, baturna si mama yang satunya juga tidak berpakaian. Dua laki-laki tidak berpakaian. Fi firashin wahid, di dalam satu ranjang, itu tidak boleh. Begitu pula dengan wanita. Ini tidak boleh. Iya. Makanya Nabi SAW mengingatkan, suruh anak dah solat ketika umur berapa? 7 tahun. Dan pukul mereka gara-gara meninggalkan solat ketika umur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', tatkala umur 10 tahun pisahkan tempat tidurnya. Pisahkan. Ya. Jangan ini misalkan meskipun mereka bersemeton.
Bersemeton, mama, nggak boleh mereka tidur dalam keadaan tidak berpakaian di atas satu ranjang, tidak boleh. Begitu pula perempuan dengan perempuan. Wala izarin wahid, apalagi di atas satu kasur kemudian pakai satu selimut. Ini lebih dahsyat lagi. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yanzurur rajulu ila auratir rajul, tidak boleh laki-laki melihat aurat laki-laki. Ini masih luwe, mohon maaf lek kampung-kampung ini. Mandi bareng lek koko no. Masih luwe. Ya. Mandi bareng lek koko, mama kanca mama. Kemudian saling melihat aurat masing-masing, dianggap biasa. Padahal Nabi SAW mengatakan, la yanzurur rajulu ila auratir rajul, tidak boleh laki-laki melihat aurat laki-laki. Walal mar'atu ila auratil mar'ah, tidak boleh wanita juga melihat aurat wanita. Wala yubdir rajulu ila rajuli fi thawbin wahid, tidak boleh seorang laki-laki bersama laki-laki yang lain di bawah satu pakaian, yaitu satu selimut. Nah, ini dia pembahasan yang pertama di malam ini tentang masalah mahram, ya. Tidak boleh berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram, dan tidak boleh dua laki-laki tidak berpakaian tidur di atas satu. Nah. Selanjutnya, wala yajuzu ta'ammudu huduril lahwi wal la'ib, wala yajuz, tidak boleh ta'ammudu, sengaja, huduri, mendatangi, al-lahwi, tempat-tempat hiburan, tempat-tempat musik, tidak boleh, sengaja hadir. Wal la'ib, tempat-tempat permainan yang tidak jelas. Ya. Kadang di sebagian beruga bahasa Indonesia, di sebagian beruga ada dua dengan mama, ya saling sekak-ster. Ida penasaran, ndek dah minu sekak-ster, lagu minu dah tokol. Ya, saya menang ini katanya. Enggak boleh sengaja ikut hadir di tempat seperti itu. Enggak boleh. Apalagi maksiat lebih daripada itu. Catur ini jamaah sekalian, ulama beda pendapat tentang hukum catur. Kebanyakan ulama mengatakan haram, sebagian ulama mengatakan makruh, tidak ada yang mengatakan boleh. Hati-hati. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Ibnu Taimiyah mengatakan kebanyakan ulama mengatakan haram. Pakai taruhan ataupun tidak pakai taruhan. Kalau pakai taruhan sepakat ulama haram. Kalau tidak pakai taruhan, kebanyakan ulama mengatakan apa? Haram. Sebagian ulama mengatakan makruh. Saya ngena kanggo, si demen sekak seter. Ya ngena kanggo. Kalau ulama tidak. Ya, apapun bentuk taruhannya tetap dia haram. Menurut kebanyakan ulama. Baik itu taruhan uang, ada yang nasi taruhan 2 kali lipat, ini salahnya. Sudah bahkan 3 kali lipat. Main catur, kemudian taruhan, kemudian taruhannya rokok. Si kalah beli rokok katanya. Bertelu kali lipat ini, 3 kali lipat. Ya. Jangan duduk di tempat-tempat seperti itu. Begitu pula dengan tempat yang lain yang isinya adalah dosa dan maksiat. Wala syai'in minal malahi al-mutribah. Begitu pula tidak boleh hadir wala syai'in di tempat minal malahi, tempat-tempat hiburan al-mutribah. Al-mutribah itu yang penuh dengan musik. Katabli, baik musiknya itu gendang, wazamar ataupun seruling. Masalahnya sekarang ini musik ini bukan dia yang didatangi sekarang, tapi dia yang didatangkan. Sampai sekarang pengajian itu campur dengan musik. Sebagian sekarang pengajian itu campur dengan musik. Nasallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah ditanya
tentang membaca Al-Quran dengan suara yang seperti nyanyi. Seperti nyanyi. Ya. Imam Syafi'i, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis. Imam Syafi'i ditanya tentang membaca Al-Quran seperti nyanyi, dilakukan bacaannya itu, dilakukan seperti nyanyi, mirip. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, saya membenci itu. Padahal itu bacaan apa? Al-Quran. Bapak lagi memang betul-betul nyanyian. Yang dikatakan oleh Imam Mujahid ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wastabzis man istata'ta minhum bisautik." Allah katakan kepada iblis, "Wahai iblis, silahkan engkau goda manusia pakai suaramu." Kata Imam Mujahid, sautu iblis, suara iblis adalah al-ghina, nyanyian. Nyanyian. Sepakat ulama tentang haram nyanyian. Ya, sepakat. Tentang haramnya musik, sepakat ulama. Adapun nyanyian, sebagian ulama itu membolehkannya kalau yang pertama tidak diiringi oleh musik. Si kedua isinya ndekna cinta-cinta. Ya. Pertanyaan tiang, nyanyian apa ndak cinta-cinta nengka? Ya. Misalkan EP lalu timpa bangket, ida lalu timpa bangket. Ya. Terus kebetulan dek bangket ida nala terong Aceh. Lah terong Aceh nih duit mati. Sambil dah tokol, sambil dah nyanyi yang terong Aceh dah. Darak suara musik nyanyi sedih tentang terong Aceh, bro kanggo ini. Bro kanggo. Dan kita terong Aceh lah. Sampai nete sangai mati dah si angkun sedih dah nyanyi. Bro kanggo. Lagu lamun arak musik, apalagi syahwat, cinta-cinta. Kanak-kanak kode sekarang isinya cinta. Kalau ini kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau ada yang membolehkannya, faqad ghalata, sungguh dia telah keliru orang itu. Tidak ada yang membolehkannya dari para ulama, kata Imam Ibnu Rajab. Kalau ada yang sampai membolehkannya, maka sungguh dia keliru, kata Imam Ibnu Rajab. Keliru. Namun isinya itu musik, kemudian isinya itu cinta-cinta, nafsu. Jangan hadir di tempat-tempat seperti itu. Ya. Baik. Katabli seperti gendang, wazamar dan juga seruling. Ya, gendang, seruling ataupun alat musik si lain. Ya, gitar. Terus apa Malik? Si pantok itu apa? Ndi. Ada si ngadu aurno. Kelenang. La ilaha illallah. Selapuna alat musik ini haram. Tidak ada khilaf tentang masalah ini. Kalau ada yang mengatakan boleh, maka pendapatnya itu sangat-sangat lemah seperti Imam Ibnu Hazm. Ya, yang ingin ulangi lagi, Imam Ibnu Hazm kenapa beliau mengatakan boleh musik itu? Karena menurut beliau hadisnya tidak sahih, padahal hadisnya terdapat dalam riwayat Bukhari, Sahih Bukhari. Dan ternyata memang Imam Ibnu Hazm, beliau ini luar biasa orangnya, tetapi beliau lemah dalam ilmu hadis. Saingan lemah, yang mengatakan lemah adalah para ulama sendiri. Ya. Tahu dah Imam Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wah dah mendengar? Sering hadis riwayat Tirmidzi. Imam Ibnu Hazm ketika mendengar hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, saya Tirmidzi, kata beliau. Saya Tirmidzi. Saking lemahnya beliau dalam ilmu hadis sampai Imam Tirmidzi yang terkenal beliau tidak kenal. Dan wajar beliau mendoaibkannya, wajar. Karena beliau lemah dalam ilmu itu. Lemah. Iya. Cuman masalahnya, arak sebagian pernah tiang mendengar seorang ustadz dia mengatakan, seandainya semua ulama mengatakan musik haram, ada satu yang mengatakan boleh, saya ikut yang boleh itu. Kan repot kalau seperti ini. Berarti kita beragama ikut hawa nafsu atau dalil jadinya? Nafsu.
Terang-terangan mengatakan seperti itu. Seandainya semua mengatakan musik haram, satu tetapi mengatakan boleh, saya akan ikuti yang boleh. Ternyata ketika dicari tahu, ustadz yang mengatakan itu mantan musik. Pantesan. Ya. Jadi jauhi tempat-tempat seperti ini. Wa khussa min dzalika ad-duffu lin-nikah. Ada yang dibolehkan satu, yaitu duf, rebana, ya, tetapi itu pun lin nikah, dalam acara nikah, acara nikah. Kemudian sebagian ulama mengatakan yang boleh memukulnya itu adalah al-jawari, anak-anak perempuan yang kecil. Dia ke janda-jandanya. Burungnya langgeng rumah tangga no, baru selesai akad ini. Di al-jawari, menurut sebagian ulama itu yang boleh memukulnya dalam acara pernikahan al-jawari, anak-anak perempuan yang kecil, kanak-kanak nina sih kode-kode gini-gini deh. Iya. Baik. Itu diizinkan, tapi dengan syarat. Ya. Hanya dub saja, hanya itu. Rebana, rebana, baik. Ya, rebana itu dipukul. Dendek diikuti dengan alat yang lain. Arak rebana lagu lemudi, arak niup seruling, tetap diganggu. Rebana lagu arak silai begitar, tetap diganggu. Rebana doang. Terus saya yang memukulnya ini anak-anak kecil, jawari, jariyah. Ya, bukan dedara-dedara yang kincuannya kemudian susah itu ini ya. Susah itu. Ya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, a'linun nikah, umumkanlah pernikahan, wadribu alaihi bidduf, dan pukulkan untuknya ad-duf, rebana tadi itu, pukulkan untuknya ad-duf. Ya. Supaya orang tahu. A'linun nikah, umumkan pernikahan itu, sebarkan pernikahan, buat orang tahu. Maka ini dalil para ulama melarang nikah sirri. Nikah sirri itu ada dua jenis, ada yang sah dan ada yang tidak sah, tetapi dua-duanya lebih baik dihindarkan. Yang tidak sah adalah nikah sirri, maksudnya adalah nikah tanpa wali. Sirri itu rahasia. Ya, nikah sirri di negara kita ini ada dua pemahamannya. Si pertama, nikah tanpa wali. Kalau ini sah tidak? Tidak sah. Si kedua, nikah sirri, maksudnya nikah yang tidak tercatat. Arak walina pas akad, arak saksi pas akad, tetapi tidak tercatat. Mungkin gara-gara belum cukup umur, nyebuk-nyebuk. Tetap itu dikatakan nikah sirri. Tetapi ini sah atau tidak? Sah. Akan tetapi tidak terlalu dianjurkan. Kenapa? Karena repot nanti, karena belum ada surat nih. Dan juga bertentangan dengan hadis Nabi yang mengatakan a'linu an-nikah, umumkan pernikahan ini. Buat orang tahu. Ya, buat orang tahu supaya tidak ada lagi su'uzan. Wadribu alaihi biddub, dan diizinkan untuk memukul apa tadi? Rebana. Nah, ini dia para